Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi pengalaman khusus buat orang-orang penakut ya. Ini khusus buat orang-orang penakut sekarang karena kebanyakan anak-anak muda penakut. Saya dulu ini orang penakut. Ya benar-benar orang penakut. Dulu ketika belum masuk belum ada sekarang listrik gitu ya. Tempat-tempat itu gelap. Rumah saya di perkampungan, benar-benar kampung waktu itu. Dan kalau saya pulang malam turun dari ojek gitu ya, ojek dulu belum ada ojek ya, angkot itu dari jalan raya itu saya jalan kaki melewati kuburan itu. Oh, benar-benar saya sampai nginep di situ karena saya takut benar-benar. Karena cerita saya takut, banyak yang ngomong katanya di tempat kuburan itu ada kuntilanak, ada pocong lah, ada jin lah. Gimana lah? Ada genderuwo. Bener-bener saya takut. Tapi saya terpaksa harus pulang waktu itu. Ketika lewat di kuburan itu merinding bulu punduk saya. Benar-benar ketakutan. Benar-benar ketakutan. Sampai sekarang saya masih hidup walaupun dalam keadaan takut. Alhamdulillah ya. Akhirnya saya menemukan tip supaya gimana tidak ketakutan lewat di tempat-tempat gelap. Nanti saya akan ceritakan ya tipnya gimana. Yang kedua, teman-teman saya itu suka main ke gunung, ke hutan-hutan yang banyak hewan-hewan buasnya. Saya pingin ikut, tapi saya ya kan namanya juga penakut, takut sama hewan buas. Jangankan babi, harimau, ular, sama monyet pun saya takut waktu itu. Saya benar-benar pingin seperti teman-teman naik ke gunung, tapi saya takut. Lama-kelamaan saya dengan jalannya waktu ya, akhirnya saya menemukan tip supaya tidak takut pergi ke tempat serem, pergi ke tempat gelap, pergi ke gunung yang banyak hewan-hewan buasnya. Saya akhirnya menemukan tip cara-cara supaya tidak takut. Nanti saya akan berikan cara-cara gimana tidak ketakutan. Siap? Oke. Ini ya. Ini khusus buat orang yang takut sama pocong, sama kuntilanak, dan yang takut sama jin di tempat-tempat serem itu ya. Saya akan berikan tipnya. Pertama-tama, kalau pulang malam ke tempat-tempat serem, pertama-tama kalau bisa harus bisa nih supaya tidak takut. Pakai jaket seperti ini ya. Pakai jaket seperti ini, nih ya, pakai jaket seperti ini atau celana ini ya. Kalau bisa ada yang sobeknya ya celananya ya. Ini buat di tempat serem. Kalau bisa pakai celana yang ada sobeknya. Kalau mau pepergian ke tempat-tempat gelap atau yang serem-serem ya, supaya hilang ketakutan. Kedua, bawa ini ya. Kedua, sebelum pergi siapkan dulu ini alatnya. Sebelum pergi siapkan dulu ini ya. Modalnya ya cuman murah ya. Ini ya. Nah, ini yang kedua. Gimana cara memakainya? Dan biar Anda tahu ini ya. Cuman gini jin
genderuwo atau takut, bukan takut, supaya kita tidak takut itu jin apa enggak, bukan takut sama kita, tapi supaya kita tidak takut. Ini ya caranya. Pertama, sebelum lewat ke tempat serem ya, ini ya, sebelum lewat ke tempat serem ini tinggal pasang bulu punduk, dikerok dulu sampai habis ya. Jadi supaya gimana, pas lewat itu tidak merinding bulu punduk, karena tidak ada bulu punduknya, udah nggak ada ya. Itu selesai kan. Kenapa harus pakai celana yang kayak gini? Ini kan celana jin, masa jin nggak takut sama yang pakai celananya, bener nggak? Itu tip yang orang ketakutan di tempat-tempat gelap. Oke, yang kedua, buat orang-orang ketakutan di gunung, nanti akan saya ceritakan ya. Oke, ini yang kedua, buat orang-orang yang takut sama hewan buas ya, kalau lagi bepergian ke hutan. Ini simpel ya, simpel. Ini buat orang-orang yang ketakutan pergi ke hutan, cuman satu alatnya. Ini biasanya kalau naik gunung itu sudah persiapan makanan apa ya, peralatan lain itu pastilah udah dipersiapkan. Tapi jangan sampai lupa, harus bawa ini golok. Harus ini bawa golok. Tapi goloknya bukan yang kayak gini. Bukan yang kayak gini goloknya. Buat apa? Hewan gak bakalan takut sama golok. Hewan gak bakalan takut sama benda apapun kalau sudah buas. Golok kayak gini ya tipnya. Kalau golok kayak gini, golok gini ya, lihat. Jangan dibawa ke hutan yang banyak hewan buasnya. Kalau bisa nih, golok ini dipotong ya, ini tip ya, didengerin nih, ini nggak bohong, asli, saya pribadi pengalaman nih. Ini dipotong gini ya, dibuang, segini ya, separuh ya, jadi separuh gini ya, yang dibawa ke gunung ini separuh gini, nggak semuanya gini, segini ya, separuh. Gimana caranya untuk menggunakan ketika datang hewan buas, supaya hewan buas itu lari takut sama kita? Simpel aja lah. Kalau ada misalnya ada macan, ada ular, ada bagong apa, kalau di hutan saya banyak bagongnya. Saya pernah saya coba. Ini simpel ya. Golok ini jangan golok yang kayak gini. Ini nggak bohong, ini asli. Golok ini bawahnya segini, sepotong. Ketika ada macan, babi, ular, kita jangan takut. Tinggal ambil golok, diginiin aja. Karena goloknya kan separuh. Bagong, ular, macan akan berpikir, wah, goloknya kemana separuh lagi? Itu bagong akan berpikir, takut sama golok yang separuh lagi hilang. Makanya kalau ke gunung bawa golok yang separuh, jangan yang utuh. Oke, itu tip dari saya, Dudan Yutra. Oke, percaya atau tidak, ini pengalaman saya asli, swear. Oke, pengalaman saya pribadi. Oke.